Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadea Zara Astena Hasiba dengan NIM S1 S1210414. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah pemrograman perangkat mobile di mana saya akan menjelaskan mengenai constraint layout. Adapun pada sebelum-sebelumnya, acuan saya itu berupa PDF. Namun dalam video ini saya menggunakan situs ini sebagai acuan dalam membuat tata letak. Yang pertama di sini tentang tata letak. Tata letak dalam view. Tata letak menentukan struktur untuk antarmuka pengguna di aplikasi kita, seperti dalam aktivitas. Semua elemen dalam tata letak dibuat menggunakan hierarki objek, view, dan view group. View ini biasanya menggambar sesuatu yang dapat dilihat dan berinteraksi dengan pengguna. Sementara view group adalah penampung tak terlihat yang menentukan struktur tata letak untuk view dan objek view group lainnya, seperti yang ditampilkan pada gambar. Ini view-view yang berada di dalamnya. Terus kemudian objek view sering disebut widget dan dapat berupa salah satu dari banyak subkelas seperti button atau text view. Objek view group biasanya disebut tata letak dan dapat berupa salah satu dari banyak jenis yang menyediakan struktur tata letak yang berbeda, seperti linear layout atau constraint layout. Kita dapat mendeklarasikan tata letak dengan dua cara. Yang pertama adalah deklarasikan elemen UI dalam XML. Android menyediakan kosakata XML sederhana yang sesuai dengan kelas dan subkelas view, seperti untuk widget dan tata letak. Kita juga dapat menggunakan layout editor Android Studio untuk membuat tata letak XML menggunakan antarmuka tarik lalu lepas. Yang kedua yaitu buat instance elemen tata letak saat runtime. Aplikasi kita dapat membuat objek view dan view group serta memanipulasi propertinya secara terprogram. Mendeklarasikan UI dalam XML memungkinkan kita memisahkan presentasi aplikasi dari kode yang mengontrol perilakunya. Penggunaan file XML juga memudahkan kita menyediakan tata letak yang berbeda untuk berbagai ukuran dan orientasi layar. Hal ini dibahas lebih lanjut di mendukung berbagai ukuran layar. Framework Framework Android memberi kita fleksibilitas untuk menggunakan salah satu atau kedua metode ini untuk membuat UI aplikasi. Misalnya, kita dapat mendeklarasikan tata letak default aplikasi dalam XML, lalu mengubah tata letak tersebut saat runtime. Tips untuk mendebug tata letak saat runtime, gunakan alat di layout inspector. Kemudian di sini kita akan menulis XML. Dengan menggunakan kosakata XML Android, kita dapat dengan cepat mendesain tata letak UI dan elemen layar yang dimuatnya. Sama seperti kita membuat halaman di web di HTML dengan serangkaian elemen bertingkat. Setiap file tata letak harus berisi tepat satu elemen root yang harus berupa objek view atau view group. Setelah menentukan elemen root, kita dapat menambahkan objek atau widget tata letak tambahan sebagai elemen turunan untuk secara bertahap membangun hierarki view yang menentukan tata letak kita. Misalnya, berikut adalah tata letak XML yang menggunakan linear layout vertikal untuk menyimpan text view dan button. Jadi kita ke aplikasi Android Studio-nya. Sini kita ke halaman XML, kemudian kodenya. Sini kita tinggal ubah ini menjadi linear layout. Kemudian toolsnya kita hapus. Salah, seharusnya yang kita hapus di sini adalah
elemen XML app-nya. Kita hapus. Kemudian kita tambahkan orientation. Orientation sama dengan vertikal. Kemudian text view-nya di sini kita gunakan ID. ID-nya itu misalnya teks. Kemudian kita biarkan saja hello world dan kita buat button. Width-nya itu crop content, lower content. Kemudian untuk Android text-nya itu silahkan klik button. Terus jangan lupa untuk ID-nya. Sini kita tulis button. Nah, kemudian setelah kita mendeklarasikan letak dalam XML, simpan file dengan ekstensi XML di direktori res trap layout project Android agar dapat dikompilasi dengan benar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang sintaksis file XML tata letak, lihat di resource tata letak. Selanjutnya itu memuat resource XML. Saat mengompilasi aplikasi, masing-masing file terletak XML akan dikompilasi menjadi resource view. Muat resource terletak di implementasi callback di activity onCreate. Aplikasi kita lakukan dengan memanggil set content view dengan meneruskan referensi ke resource tata letak dalam bentuk layout file name. Misalnya jika tata letak XML yang kita simpan sebagai main layout XML, maka muat tata letak tersebut untuk activity seperti berikut. Itu ada di main activity Java. Itu ini void on create, bundle, save, instance state. Nah, framework Android memanggil metode callback on create di activity saat activity diluncurkan. Untuk informasi selengkapnya tentang siklus proses activity, yaitu lihat di pengantar aktivitas. Kemudian yaitu atribut. Setiap objek view dan view group mendukung berbagai atribut XML-nya sendiri. Beberapa atribut bersifat khusus untuk objek view. Misalnya text view mendukung atribut text size. Namun, atribut ini juga diwarisi oleh objek view yang memperluas kelas ini. Beberapa objek bersifat umum untuk semua objek view karena diwarisi dari kelas view root, seperti atribut ID. Atribut lain dianggap sebagai parameter tata letak yang atribut yang mendeskripsikan orientasi tata letak tertentu dari objek view, seperti yang ditentukan oleh objek view group induk objek tersebut. Kemudian ID. Setiap objek view dapat memiliki ID bilangan bulat yang terkait dengan untuk mengidentifikasi view secara unik dalam hierarki. Saat aplikasi dikompilasi, ID ini direferensikan sebagai bilangan bulat, tetapi ID tersebut biasanya ditetapkan dalam file XML tata letak sebagai string di atribut ID. Ini adalah atribut XML yang umum untuk semua objek view dan ditentukan oleh kelas view. Nah, kita sering menggunakannya. Sintaksis untuk ID di dalam tag XML adalah sebagai berikut, yaitu Android ID. Ini seperti ini. Simbol at di awal string menunjukkan bahwa parser XML mengurai dan memperluas string ID lainnya serta mengidentifikasinya sebagai resource ID. Simbol plus berarti adalah nama resource baru yang harus dibuat dan ditambahkan ke resource di file Java. Framework Android menawarkan banyak resource ID lainnya. Saat merujuk ke ID resource Android, kita tidak memerlukan simbol plus, tetapi kita harus menambahkan namespace paket Android seperti berikut. Yaitu Android titik dua ID sama dengan @android
2 ID/empty. Namespace paket Android menunjukkan bahwa kita mereferensikan ID dari kelas resource, bukan kelas resource lokal. Untuk membuat tampilan dan mereferensikannya dari aplikasi, kita dapat menggunakan pola umum seperti berikut. Yaitu pertama, kita tentukan tampilan dalam file tata letak dan tetapkan ID unik seperti pada contoh button berikut. Kemudian kita buat instance objek tampilan dan ambil instance tersebut dari tata letak. Biasanya dalam metode onCreate seperti ditunjukkan pada contoh berikut. Itu di sini kita akan tambahkan di sini yaitu button my button sama dengan button find by ID ID button. Menentukan ID untuk objek tampilan adalah hal yang penting saat membuat relatif layout. Dalam tata letak relatif, tampilan yang setara dapat mendefinisikan tata letak secara relatif terhadap tampilan seinduk lainnya yang direferensikan melalui ID unik. ID tidak perlu unik di seluruh pohon, tetapi harus unik di dalam bagian pohon yang Anda telusuri. Seringkali nama ini adalah keseluruhan pohon, jadi yang terbaik adalah membuatnya unik jika memungkinkan. Kemudian parameter tata letak. Atribut tata letak XML bernama layout something menentukan parameter tata letak view yang sesuai untuk view group tempatnya berada. Setiap kelas view group mengimplementasikan kelas bertingkat yang memperluas view group layout params. Subkelas ini berisi jenis properti yang menentukan ukuran dan posisi setiap tampilan turunan yang sesuai untuk kelompok tampilan. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2, grup induk menentukan parameter tata letak untuk setiap tampilan turunan termasuk grup tampilan turunannya. Kemudian setiap subclass layout params memiliki sintaksinya sendiri untuk menetapkan nilai. Setiap elemen turunan harus menentukan layout params yang sesuai untuk induknya, meskipun elemen tersebut juga dapat menentukan layout params yang berbeda untuk turunannya sendiri. Semua kelompok tampilan menyertakan lebar dan tinggi menggunakan layout width dan layout height, dan setiap tampilan diperlukan untuk mendefinisikannya. Banyak layout params menyertakan margin dan batas opsional. Kita dapat menentukan lebar dan tinggi dengan ukuran persis, tetapi kita mungkin tidak ingin sering melakukannya. Kita akan lebih sering menggunakan salah satu konstanta ini untuk menetapkan lebar atau tinggi, yaitu dengan menggunakan wrap content, yaitu memberitahu tampilan kita agar menyesuaikan ukuran sendiri dengan dimensi yang dibutuhkan oleh kontennya. Dan yang kedua itu match parent, yaitu memberitahu tampilan kita agar menjadi sebesar yang diizinkan oleh kelompok tampilan induknya. Secara umum, sebaiknya jangan tetapkan lebar dan tinggi tata letak menggunakan satuan absolut seperti piksel. Pendekatan yang lebih baik menggunakan ukuran relatif seperti unit piksel kepadatan mandiri, yaitu DP, raw content, ataupun match parent, karena membantu aplikasi kita ditampilkan dengan benar di berbagai ukuran layar perangkat. Kemudian posisi tata letak. Sebuah tampilan memiliki geometri persegi panjang. Ini memiliki lokasi yang dinyatakan sebagai pasangan koordinat kiri dan atas, serta dua dimensi yang dinyatakan sebagai lebar dan tinggi satuan untuk lokasi dan dimensi adalah piksel. Kita dapat mengambil lokasi tampilan dengan memanggil metode getLeft dan getTop. Fungsi pertama menampilkan koordinat kiri, persegi panjang yang merepresentasikan tampilan. Parameter kedua menampilkan koordinat atas Y, persegi panjang yang mewakili tampilan. Metode ini menampilkan lokasi tampilan relatif terhadap induknya.
Misalnya, jika get left menampilkan 20, artinya tampilan terletak 20 piksel di sebelah kanan, tetapi kiri induknya langsungnya. Selain itu, ada metode praktis untuk menghindari komputasi yang tidak perlu, yaitu get right dan get bottom. Metode ini menampilkan koordinat, tetapi tepi kanan dan bawah persegi panjang yang merepresentasikan tampilannya. Misalnya memanggil get right, mirip dengan komputasi berikut, yaitu get left ditambah get width. Selanjutnya yaitu ukuran padding dan margin. Ukuran tampilan dinyatakan dengan lebar dan tinggi. Sebuah tampilan memiliki dua pasang nilai lebar dan tinggi. Pasangan pertama dikenal sebagai lebar terukur dan tinggi terukur. Dimensi ini menentukan seberapa besar tampilan yang diinginkan dalam induknya. Kita dapat memperoleh dimensi yang diukur dengan memanggil get measure width dan get measure height. Pasangan kedua dikenal sebagai lebar dan tinggi atau terkadang lebar gambar dan tinggi gambar. Dimensi ini menentukan ukuran tampilan sebenarnya di layar pada waktu menggambar dan setelah tata letak. Nilai ini mungkin tetapi tidak harus berbeda dengan lebar dan tinggi terukur. Kita dapat memperoleh lebar dan tinggi dengan memanggil get width dan get height. Untuk mengukur dimensinya, tampilan akan memperhitungkan pengisinya. Padding dinyatakan dalam piksel untuk bagian kiri, atas, kanan, dan bawah tampilan. Kita dapat menggunakan padding untuk melakukan offset konten tampilan dengan jumlah piksel tertentu. Misalnya padding kiri sebanyak 2, mendorong konten tampilan 2 piksel ke kanan tepi kiri. Kita dapat menetapkan padding menggunakan metode set padding integer dan membuat query-nya dengan memanggil get padding left, get padding top, get padding right, dan get padding bottom. Meskipun dapat mendefinisikan padding, tampilan tidak mendukung margin, namun grup tampilan mendukung margin. Lihat pada view group dan view group margin layout params untuk mengetahui informasi selengkapnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang dimensi, lihat dimensi. Selain menyetel margin dan padding secara terprogram, kita juga dapat menyetelnya dalam tata letak XML seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Itu pada text view di sini kita tambahkan untuk layout margin, yaitu sebesar 16 dp. Kemudian untuk paddingnya, sini kita tambahkan 8 dp. Dan untuk button di sini kita tambahkan margin top itu 16 dp. Kemudian padding bottom itu 4 dp. Kemudian padding end itu 8 dp. Kemudian padding start itu juga sama 8 dp. Dan terakhir itu padding top itu 4 dp. Contoh sebelumnya menunjukkan margin dan padding yang diterapkan. Text view memiliki margin dan padding seragam yang diterapkan di seluruh bagian, dan button menunjukkan cara menerapkannya secara independen tetapi yang berbeda. Catatan, sebaiknya gunakan padding start, padding end, layout margin start, layout margin end, bukan padding left, padding right, layout margin left, dan layout margin right, karena kode ini berperilaku lebih baik dengan script bahasa kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Tata letak umum. Setiap subclass dari kelas view group menyediakan cara unik untuk menampilkan tampilan bertingkat di dalamnya. Jenis tata letak yang paling fleksibel yang menyediakan alat terbaik untuk menjaga hierarki tata letak Anda tetap dangkal adalah constraint layout. Berikut ini adalah beberapa jenis tata letak umum yang dibuild ke dalam platform Android. Yaitu ada tata letak linear,
terus aplikasi web di web view. Selanjutnya itu mengembangkan tata letak yang responsif dengan constraint layout. Constraint layout memungkinkan kita membuat tata letak yang besar dan kompleks dengan hierarki tampilan daftar, tanpa kelompok tampilan bertingkat. Ini mirip dengan relative layout karena semua tampilan disusun sesuai hubungan antara tampilan yang setara dan tata letak induk, tetapi lebih fleksibel daripada relative layout dan lebih mudah digunakan dengan layout editor Android Studio. Semua kemampuan constraint layout tersedia langsung dari alat visual layout editor karena API, tata letak, dan layout editor dibuat khusus untuk satu sama lain. Kita dapat membuat tata letak dengan constraint layout sepenuhnya dengan menarik, bukan mengedit XML. Untuk menentukan posisi tampilan di constraint layout, tambahkan setidaknya satu batasan horizontal dan satu batasan vertikal untuk tampilan. Setiap batasan memiliki koneksi atau perataan dengan tampilan lain, tata letak induk, atau panduan tidak terlihat. Setiap batasan menentukan posisi tampilan di sepanjang sumbu vertikal atau horizontal. Setiap tampilan harus memiliki minimum satu batasan untuk setiap sumbu, tetapi seringkali diperlakukan lebih banyak. Jika kita melepas tampilan ke layout editor, tampilan akan tetap berada di tempatnya meskipun tidak memiliki batasan. Tindakan ini hanya untuk memudahkan pengeditan jika tampilan tidak memiliki batasan saat kita menjalankan tata letak di perangkat. Tampilan akan digambar di posisi 0,0 sudut kiri atas. Pada gambar 1, tata letak terlihat bagus di editor, tetapi tidak ada batasan vertikal di tampilan C. Saat tata letak ini tergambar di perangkat, tampilan C akan sejajar secara horizontal dengan tepi kiri dan kanan tampilan A, tetapi muncul di bagian atas layar karena tidak memiliki batasan vertikal. Ini merupakan gambar 1, yaitu editor menampilkan tampilan C di bawah A, tetapi tidak memiliki batasan vertikal. Dan gambar 2 yaitu tampilan C kini dibatasi secara vertikal di bawah tampilan A. Meskipun tidak ada batasan tidak menyebabkan error kompilasi. Layout editor menunjukkan batasan yang tidak ada sebagai error di toolbar. Kemudian menambahkan constraint layout ke project kita. Untuk menggunakan constraint layout di project, lakukan langkah berikut. Yang pertama, pastikan kita memiliki repository maven.google.com yang dideklarasi dalam file setting Gradle kita. Nah, dependensi ini kita lihat pada setting Gradle. Terus ini. Nah, ini telah ada pada setting Gradle. Kemudian tambahkan library sebagai dependensi dalam file build Gradle. Level modul seperti yang dicontohkan dalam contoh. Pada ini kita lihat nih, dependensi telah ada. Kemudian di toolbar atau notifikasi sinkronisasi, klik since project with. Seharusnya ada di, oh ini sudah. Kemudian kan sudah tertambah cara manual. Kemudian kita untuk mengonversi tata letak. Untuk mengonversi tata letak yang
ada menjadi tata letak terbatas, yaitu pertama kita buka tata letak di Android Studio, lalu klik tab desain di bagian bawah jendela editor. Kita kembali ke XML, ke desain, kemudian kemudian kita di jendela komponen tree klik kanan, ini klik kanan, kemudian kita klik convert. Ini sudah ter oh, ini sudah terconvert ke linear ke constraint layout. Nah, selanjutnya kita membuat tata letak baru. Untuk memulai file tata letak terbatas yang baru ikuti langkah-langkah berikut, yaitu di jendela project, klik folder modul, lalu klik keep file, kemudian menu, kemudian kita ke XML, terus kita pilih layout XML. Kita tulis saja, kita finish. Nah, kemudian kita selanjutnya kita tarik tampilan dari jendela palette ke editor. Saat menambahkan tampilan di constraint layer, tampilan tersebut akan ditampilkan dalam kotak pembatas dengan tuas pengubah ukuran persegi di setiap sudut dan tuas pembatas melingkar di setiap sisi. Klik tampilan untuk memilihnya. Lakukan salah satu tindakan berikut. Itu klik tuas pembatas, kemudian tarik ke titik klik yang tersedia. Titik ini dapat menjadi tepi tampilan lain, tapi tata letak atau panduan. Perhatikan bahwa saat kita menarik tuas batasan, layout editor akan menampilkan ancor ke koneksi potensial dan overlay biru. Klik salah satu tombol create connection di bagian layout jendela atribut, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 4. Saat batasan dibuat, editor memberinya margin default untuk memisahkan kedua tampilan tersebut. Saat membuat batasan, ingat aturan berikut. Yang pertama, setiap tampilan harus memiliki minimal 2 batasan, satu horizontal dan satu vertikal. Yang kedua, kita hanya dapat membuat batasan antara tuas batasan dan titik link yang memiliki bidang yang sama. Bidang vertikal sisi kiri dan kanan tampilan dapat dibatasi hanya untuk bidang vertikal lain, dan baseline dapat membatasi hanya untuk dasar pengukuran lainnya. Dan yang terakhir yaitu setiap tuas batasan dapat digunakan hanya untuk satu batasan. Tetapi kita juga dapat membuat beberapa batasan dari tampilan yang berbeda ke titik klik yang sama. Kita dapat menghapus batasan dengan melakukan salah satu langkah berikut, yaitu klik batasan untuk memilihnya, lalu klik delete. Klik Ctrl, klik Command di macOS, ancur batasan. Batasan berubah menjadi merah untuk menunjukkan bahwa Anda dapat mengklik untuk menghapusnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Kemudian di bagian layout jendela atribut, klik ancur batasan seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Jika Anda menambahkan batasan yang berlawanan pada tampilan, garis batasan akan terlilit seperti pegas untuk menunjukkan gaya yang berlawanan, seperti yang ditunjukkan pada video yang di atas. Efeknya paling terlihat saat ukuran tampilan disetel ke fix atau wrap content. Dan dalam hal ini tampilan akan dipusatkan di antara batasan. Jika kita ingin tampilan meregangkan ukurannya agar memenuhi batasan, ganti ukuran ke match constraints. Jika Anda ingin mempertahankan ukuran saat ini, tetapi memindahkan tampilan agar tidak berada di tengah. Kita dapat menggunakan batasan untuk mendapatkan jenis perilaku tata letak yang berbeda seperti yang dijelaskan di bagian berikut. Posisi induk. Membatasi sisi tampilan ke tepi tata letak yang sesuai. Pada gambar 7 ini, sisi kiri tampilan terhubung dengan tepi kiri tata letak induk. Kita dapat menentukan jarak dari tepi dengan margin.
Kemudian urutan posisi. Menentukan urutan tampilan untuk dua tampilan baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam gambar 8, B di atas untuk selalu berada di sebelah kanan A dan C dibatasi di bawah A. Namun, batasan ini tidak berarti penyelarasan. Jadi, B masih dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Perataan. Ratakan tepi tampilan dengan tepi yang sama dari tampilan lain. Di gambar 9, sisi kiri B diratakan dengan sisi kiri A. Jika kita ingin menyelarasikan bagian tengah tampilan, buat batasan di kedua sisinya. Kita dapat melakukan offset pada perataan dengan menarik tampilan ke dalam dari batasan. Misalnya, gambar 10 menampilkan B dengan perataan offset 24 dp. Offset ditentukan oleh margin di tampilan yang dibatasi. Kita juga dapat memilih semua tampilan yang ingin diratakan, lalu mengklik Align di toolbar untuk memilih jenis perataan. Terus perataan baseline. Ratakan baseline teks tampilan ke baseline teks tampilan lain. Di gambar 11, garis pertama B diratakan dengan teks di A. Untuk membuat batasan dasar pengukuran, klik kanan tampilan teks yang ingin Anda batasi, lalu klik Show Baseline. Kemudian klik dasar pengukuran teks dan tarik garis ke dasar pengukuran lainnya. Kemudian dibatasi oleh panduan. Kita dapat menambahkan panduan vertikal atau horizontal yang memungkinkan kita membatasi tampilan dan tidak terlihat oleh pengguna aplikasi. Kita dapat memosisikan panduan dalam tata letak berdasarkan satuan DP atau presentasi yang sesuai dengan tepi tata letak. Untuk membuat panduan, klik Guidelines di toolbar, lalu klik Add Vertical Guideline atau Add Horizontal Guideline. Tarik garis putus-putus untuk mengubah posisinya, lalu klik lingkaran di tepi panduan untuk beralih ke mode pengukuran. Dibatasi oleh barir. Serupa dengan panduan, batasan adalah garis tidak terlihat yang dapat digunakan untuk membatasi tampilan kecuali batasan tidak menentukan posisinya sendiri. Sebaliknya, posisi penghalang bergerak berdasarkan posisi tampilan yang ada di dalamnya. Ini berguna saat kita ingin membatasi tampilan ke kumpulan tampilan, bukan satu tampilan tertentu. Misalnya pada gambar 13, tampilan C dibatasi ke sisi kanan pembatas. Batasan disetel ke N atau sisi kanan dan dalam tata letak kiri ke kanan. Untuk tampilan A dan tampilan B, batasan akan bergerak bergantung pada apakah sisi kanan tampilan A atau tampilan B adalah yang paling kanan. Untuk membuat barir, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik Guidelines di toolbar, lalu klik Add Vertical Barrier atau Add Horizontal Barrier. Kedua, di jendela komponen tree, pilih tampilan yang diinginkan di dalam batasan, lalu tarik ke dalam komponen batasan. Dan yang ketiga, pilih batasan dari komponen tree, buka jendela atribut, lalu Style Barrier Direction. Sekarang kita dapat membuat batasan dari tampilan lain ke barir. Kita juga dapat membatasi tampilan yang berada di dalam penghalang terhadap pembatas. Dengan cara ini, kita dapat menyelaraskan semua tampilan dalam batasan satu sama lain, meskipun tidak tahu tampilan mana yang paling panjang atau tertinggi. Terus menyesuaikan bias batasan. Nah, di sini kita yang pertama itu pastikan memiliki repositori yang dideklarasikan dalam file string setting Gradle. Itu di sini kita lihat ini sudah memiliki dependensi resource management. Nah, selanjutnya itu kita menambahkan library sebagai dependensi dalam file build Gradle level module seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut. Nah, itu kita lihat di sini sudah ada itu implementation Android constraint layout. Nah, kemudian di sini sebelum kita mengkonversi, kita buat dulu file baru, new, kemudian XML, layout XML. Kita buat this. Nah, kemudian kita buka ini komponen tree, kemudian kita convert to
constraint layout. Nah, kalau seperti ini kita buat eh, desainnya, misalnya kita taruh text view saja, text view, sebuah image view, kemudian kita taruh text view, dan kita taruh button. Nah, ketiga elemen ini dia memiliki masing-masing itu 4 tuas seperti ini. 1, 2, 3, 4. Eh, kita akan menarik eh, menarik tuasnya itu, kita ingin menarik tuasnya itu ke sini. Nah, dia akan terhubung satu sama lain. Nah, kemudian ini di sini dijelaskan menambahkan atau menghapus batasan, yaitu pertama, tarik tampilan dari jendela Blade ke editor. Saat kita menambahkan tampilan di konsol layout, tampilan tersebut akan ditampilkan dalam kotak pembatas dan tuas pengubah ukuran persegi di setiap sudut dan tuas pembatas melingkar di setiap sisi. Kedua itu klik tampilan untuk memilikinya. Kemudian ini lakukan salah satu tindakan berikut, yaitu klik tuas pembatas, kemudian tarik ke titik klik yang tersedia, kemudian klik salah satu tombol Create a Connection di bawah layout jendela atribut. Saat batasan dibuat, editor memberinya margin default untuk memisahkan kedua tampilan tersebut. Saat membuat batasan, yaitu kita harus mengingat aturan yang pertama. Setiap tampilan harus memiliki minimal 2 batasan, yaitu satu horizontal dan satu vertikal. Yang kedua yaitu kita hanya dapat membuat batasan antara tuas batasan dan titik link yang memiliki bidang yang sama. Bidang vertikal, sisi kiri dan kanan, tampilan dapat dibatasi hanya untuk bidang vertikal lain. Dan baseline dapat membatasi hanya untuk dasar pengukuran lainnya. Setiap tuas batasan dapat digunakan hanya untuk satu batasan, tetapi kita dapat membuat beberapa batasan dari tampilan yang berbeda ke titik link yang sama. Kita dapat menghapus batasan dengan melakukan salah satu langkah berikut, yaitu klik batasan untuk memilih, lalu klik delete. Klik Ctrl, klik Command di macOS, ancur batasan. Batasan berubah menjadi merah untuk menunjukkan bahwa mengklik untuk menghapusnya, yaitu dapat dilihat pada gambar 5. Sini jika kita ini. Kemudian di bagian layout jendela atribut, klik ancur batasan seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Jika kita menambahkan batasan yang berlawanan pada tampilan, garisan batasan akan terlilit seperti pegas untuk menunjukkan gaya yang berlawanan seperti yang ditunjukkan di video kedua. Efeknya yang paling terlihat saat ukuran tampilan disetel ke fixed atau wrap content. Dan dalam hal ini, tampilan akan dipusatkan di antara batasan. Kemudian posisi induk. Membatasi sisi tampilan ke tepi tata letak yang sesuai. Pada gambar 7, sisi kiri tampilan terhubung dengan titik tepi kiri tata letak induk. Kita dapat menentukan jarak dari tepi dengan margin. Yaitu kita ini seperti ini. Kita dapat menentukannya itu lewat sini. Oh, konten. Oh, lewat si sini. Kita bisa mengubahnya itu lewat sini. Misalnya kita kasih 24, maka dia akan ke kiri. Nah, selanjutnya itu
Urutan posisi. Tentukan urutan tampilan dua tampilan baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam gambar 8, B dibatasi untuk selalu berada di sebelah kanan A dan C di atas di bawah A. Namun batasan ini tidak berarti penyelarasan. Jadi B masih dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Hmm, kita hapus dulu. Terus jelaskan seperti ini. Kemudian perataan. Ratakan tepi tampilan dengan tepi yang sama dari tampilan lain. Di gambar 9, sisi kiri B diratakan dengan sisi kiri A. Jika kita ingin menyelaraskan bagian tengah tampilan, buat batasan di kedua sisi. Anda dapat melakukan offset pada perataan dengan menarik tampilan ke dalam dari batasan. Misalnya gambar 10 menampilkan B dengan perataan offset 24D. Offset ditentukan oleh margin tampilan yang dibatasi. Anda juga dapat memilih semua tampilan yang ingin diratakan, lalu mengklik Align di toolbar untuk memilih jenis perataan. Nah, kemudian perataan baseline. Ratakan baseline teks tampilan ke baseline teks tampilan lain. Di gambar 11 garis pertama B diratakan dengan teks di A. Untuk membuat batasan dasar pengukuran, klik kanan tampilan teks yang ingin Anda batasi. Lalu klik Show Baseline, kemudian klik dasar pengukuran teks dan tarik garis ke dasar pengukuran lainnya. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, kemudian dibatasi oleh panduan. Kita dapat menambahkan panduan vertikal atau horizontal yang memungkinkan kita membatasi tampilan dan tidak terlihat oleh pengguna aplikasi. Kita dapat memposisikan panduan dalam tata letak berdasarkan satuan DP atau presentasi yang sesuai dengan tepi tata letak. Untuk membuat panduan, klik Guidelines di toolbar, lalu klik Add Vertical Guideline atau Add Horizontal Guideline. Itu kemudian kita menarik garis putus-putus untuk mengubah posisinya. Terus dibatasi oleh barir. Serupa dengan panduan batasan adalah garis tidak terlihat yang dapat digunakan untuk membatasi tampilan, kecuali batasan tidak menentukan posisinya yang eh, menghalang bergerak berdasarkan posisi tampilan yang ada di dalamnya. Ini berguna saat kita ingin membatasi tampilan ke kumpulan tampilan, bukan satu tampilan tertentu. Misalnya dapat dilihat pada gambar 13, tampilan C dibatasi ke sisi kanan pembatas, batasan disetel ke N, atau sisi kanan dalam tata letak kiri ke kanan. Untuk tampilan A dan tampilan B, batasan akan bergerak bergantung pada apakah sisi kanan tampilan A atau tampilan B adalah yang paling kanan. Untuk membuat barir ini, yaitu yang pertama, klik Utilize di toolbar, lalu klik Add Vertical Barir atau Horizontal Barir. Di jendela komponen tree, pilih tampilan yang diinginkan di dalam batasan, lalu tarik ke dalam komponen batasan. Dan yang terakhir yaitu pilih batasan dari komponen tree, buka jendela atribut, lalu style barir direction. Terus menyesuaikan bias batasan. Saat kita menambahkan batasan kedua sisi tampilan dan ukuran tampilan, untuk dimensi yang sama adalah tetap atau konten gabungan. Tampilan akan berubah di tengah antara dua batasan dengan bias 50% secara default. Kita dapat menyesuaikan bias dengan menarik penggeser bias di jendela atribut dan dengan menarik penggeser bias jendela atribut atau dengan menarik tampilan seperti ditunjukkan pada video 3. Jika Anda ingin tampilan meregangkan ukuran agar memenuhi batasan, ganti ukuran ke match contrast.
Jika kita geser ke samping, maka ini ukurannya jadi 16. Terus menyesuaikan ukuran tampilan. Saat memilih tampilan jendela atribut menyertakan kontrol untuk rasio, ukuran 1, 2 menghapus 1, 2 menghapus batasan, metode tinggi atau lebar itu 3, 4 itu margin, dan 5 bias batasan. Anda juga dapat menandai setiap batasan di layar editor dengan mengkliknya di daftar batasan. Kita dapat menggunakan tua sudut untuk mengubah ukuran tampilan. Tetapi cara ini akan melakukan hardcode pada ukuran tampilan tidak akan diubah ukurannya untuk konten atau ukuran layar yang berbeda. Untuk memilih metode ukuran lain, klik tampilan lalu buka jendela atribut di sisi kanan editor. Di dekat bagian atas jendela atribut terdapat View Inspector yang menyertakan kontrol untuk beberapa atribut tata letak seperti yang ditunjukkan pada gambar 14. Ini hanya tersedia untuk tampilan dalam tata letak batasan. Kita juga dapat mengubah cara perhitungan tinggi dan lebar dengan mengklik simbol yang ditunjukkan dengan info pada nomor 3 pada gambar 14. Simbol-simbol ini memiliki mode ukuran sebagai berikut. Yang pertama, fix. Tentukan dimensi tertentu di kotak teks berikut atau dengan mengubah ukuran tampilan di editor. Yang kedua itu wrap content, itu tampilan hanya diperluas sebesar yang diperlukan agar sesuai dengan kontennya. Terus ada layout restrict width, yaitu tetapkan ini ke true agar dimensi horizontal yang dapat berubah agar mengikuti batasan. Secara default, widget yang ditetapkan kalau web content tidak dibatasi oleh batasan. Terus match constraints. Tampilan akan diperluas selebar mungkin untuk memenuhi batasan di setiap sisi. Setelah memperhitungkan margin tampilan, namun kita dapat memodifikasi perilaku tersebut dengan atribut dan nilai berikut. Atribut ini hanya berlaku jika kita menetapkan lebar tampilan ke match constraints. Yaitu ada dua di match constraints. Yang pertama adalah layout constraint with min. Ini memerlukan dimensi DP untuk lebar minimum tampilan. Dan yang kedua yaitu layout constraint with max, yaitu memerlukan dimensi DP untuk lebar maksimum tampilan. Namun jika dimensi yang diberikan hanya memiliki satu batasan, tampilan akan diperluas agar pas dengan kontennya. Terus menyetel ukuran sebagai rasio. Kita dapat menyetel ukuran tampilan ke rasio seperti 16:9. Jika setidaknya salah satu dimensi di tampilan disetel ke match constraints, yaitu 0 dp, untuk mengaktifkan rasio, klik aktifkan batas rasio aspek. Jika ini kita kasih 0, ini match constraint. Terus kita aktifkan ini gambar 14 dan masukkan Riot Hack dalam input yang muncul. Jika lebar dan tinggi disetel ke match contrast, Anda dapat mengklik toggle aspect rasio content untuk memilih dimensi mana yang didasarkan pada rasio lainnya. Pemeriksaan tampilan menunjukkan dimensi yang ditetapkan sebagai rasio dengan menghubungkan tepi yang sesuai dengan garis solid. Misalnya, jika kita menyetel kedua sisi ke match contrast, klik toggle aspek rasio contrast 2 kali untuk menyetel lebar dan rasio tinggi. Anda menyesuaikan margin tampilan. Agar tampilan kita memiliki jarak yang sama, klik margin 16 dp di toolbar untuk memilih margin default bagi setiap tampilan yang kita tambahkan ke tata letak. Setiap perubahan yang Anda buat pada margin default hanya berlaku untuk tampilan yang Anda tambahkan sejak saat itu. Kita dapat mengontrol margin untuk setiap tampilan di jendela atribut dengan mengklik angka pada baris yang memiliki setiap batasan pada gambar 14. Semua margin yang ditawarkan oleh alat ini adalah faktor 8 dp untuk membantu tampilan kita sejajar dengan rekomendasi petak persegi 8 dp desain material. Ini
Saat di sini jadi 16 TB. Nah, mengontrol grup linear dengan rantai. Rantai adalah sekelompok tampilan yang ditautkan satu sama lain dengan batasan posisi dua arah. Tampilan dalam rantai dapat didistribusikan secara vertikal atau horizontal. Rantai dapat diberi gaya dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, spread. Tampilan didistribusikan secara merata setelah margin diperhitungkan. Ini adalah defaultnya. Kedua itu spread di dalam. Tampilan pertama dan terakhir diletakkan ke batasan di setiap ujung rantai, dan tampilan lainnya didistribusikan secara merata. Yang ketiga, berbobot. Saat rantai ditetapkan ke split atau split dalam, kita dapat mengisi ruang yang tersisa dengan menetapkan satu atau beberapa tampilan ke match constraints. 0 dp. Secara default, ruangan didistribusikan secara merata setiap tampilan yang ditetapkan ke match contrast, tetapi Anda dapat menetapkan bobot nilai untuk setiap tampilan menggunakan atribut layout constraint horizontal weight dan layout constraint vertical weight. Ini berfungsi dengan cara yang sama seperti layout weight dan tata letak linear. Dalam tata letak linear, tampilan dengan nilai bobot tertinggi mendapatkan ruang paling banyak, dan tampilan yang memiliki bobot yang sama akan mendapatkan jumlah ruang yang sama. Kemudian itu dikemas. Tampilan dikemas bersama setelah margin diperhitungkan. Kita dapat menyesuaikan bias seluruh rantai kiri atau kanan, atau atas ke bawah, dengan mengubah bias tampilan head rantai. Tampilan head rantai, tampilan head rantai tampilan paling kiri dalam rantai horizontal, dalam tata letak kiri ke kanan. Dan tampilan yang paling atas dalam rantai vertikal menentukan gaya rantai dalam XML. Namun, kita dapat beralih antara split above dan page dengan memilih tampilan manapun dalam rantai dan mengklik tombol rantai yang muncul di bawah tampilan. Untuk membuat rantai, lakukan tindakan berikut. Yang pertama, pilih semua tampilan yang disertakan dalam rantai, terus klik kanan dan salah satu tampilan, pilih jaringan bisnis, pilih center horizontal atau center vertikal. Terus membuat batasan secara otomatis. Daripada menambahkan batasan ke setiap tampilan saat kita menempatkannya di tata letak, kita dapat memindahkan setiap tampilan ke posisi yang diinginkan di layout editor. Lalu mengklik Infer Constraints untuk membuat batasan secara otomatis. Infer Constraint memindai tata letak untuk menentukan kumpulan batasan yang paling efektif untuk semua tampilan. Hal ini membatasi tampilan ke posisinya saat ini sekaligus memberi fleksibilitas. Kita mungkin perlu melakukan penyesuaian agar tata letak merespons sesuai keinginan kita untuk berbagai ukuran dan orientasi layar. Terus auto connect to parent adalah fitur terpisah yang dapat kita aktifkan. Jika diaktifkan dan kita menambahkan tampilan turunan ke induk, fitur ini akan otomatis membuat dua atau lebih batasan untuk setiap tampilan saat kita menambahkannya ke tata letak. Tetapi hanya jika diperlukan untuk membatasi tampilan ke tata letak induk. Auto Connect tidak membuat batasan untuk tampilan lain dalam tata letak. Auto Connect dinonaktifkan secara default. Aktifkan dengan mengklik Enable Auto Connect to Parent di toolbar Layout Editor. Terus animasi bingkai utama. Dalam constraint layout, kita dapat menganimasikan perubahan ukuran dan posisi elemen menggunakan constraint set dan transition manager. Constraint set adalah objek ringan yang mewakili batasan, margin, dan padding semua elemen turunan dalam constraint layout. Saat kita menerapkan constraint set ke constraint layout yang ditampilkan, kita letak akan memperbarui batasan semua turunannya. Untuk membuat animasi menggunakan constraint set, tentukan dua file tata letak yang berfungsi sebagai keyframe awal dan akhir untuk animasi tersebut. Selanjutnya, kita dapat membuat constraint set dari file keyframe kedua dan menerapkan ke constraint layout yang ditampilkan. Contoh kode yang menunjukkan cara menganimasikan pemindahan satu tombol ke bagian bawah layar yaitu sebagai berikut. Kemudian, ini merupakan kode untuk XML-nya. Jadi kita langsung klik saja. Jadi kita hapus.
Kemudian ini kita ganti jadi linear layer. Lepas dulu ini di sini toolsnya yang kita hapus. Kemudian kita tambahkan bahkan yaitu 0 dp, 0 dp. Kemudian ini web content, ah, web content. Kemudian eh, teksnya itu water. Kemudian layout up, layout constraint, layout constraint, constraint and of parent. Kemudian add layout constraint start, start of parent. Kemudian add layout constraint constraint top, top of parent. Kita tutup, kita tambahkan ID-nya, itu ID bahkan 2. Selanjutnya kita buat lagi untuk keyframe 2. Itu kita pakai saja yang ini. Oh, oh, ini kita kopikan saja ke sini. Kemudian ini kita mana yang Kotlin tadi sudah mengubahnya menjadi Java. Ini di Java. Kemudian layoutnya juga saya sudah buat tadi. Sekarang kita jalankan emulatornya.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Buttonnya itu akan berada di bawah. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai constraint layout. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.